Episode ke-249. Siung Siang tersenyum lebar hingga wajahnya memerah karena terlalu bersemangat. Ini benar-benar seperti ayah mertua datang untuk membunuh menantunya. Kaisar mengincar kepala Master Kultus, jadi cepat atau lambat kau pasti akan memberontak dan merebut takhta. Putri Xiu akan menjadi permaisurimu. Tetapi di saat yang sama dia juga harus membalas kematian ayahnya. Belum lagi dia masih harus menghadapi para selir lain. Ia menunjuk dirinya sendiri sambil terkekeh. Dan jangan lupa, masih ada aku, sang saintis yang juga ingin membunuhmu agar bisa menjadi penguasa. Putri Xiu harus melindungimu, tetapi diam-diam juga ingin membunuhmu. Bukankah itu kisah cinta yang benar-benar rumit? Ling Yuxiu memutar bola matanya. Kau terlalu banyak berhayal. Ayahku datang karena urusan kepala Yu Zhaoqing dan klan Bulu Surgawi. Sebagai penguasa dunia Bulu Surgawi, Yu Zhaoqing memang harus ditemui langsung. Ayahku bukan datang untuk membunuh Qinmu. Saat itu, suara seruling Qinmu kembali terdengar. Seekor naga banjir merayap mendekat. Sementara dari kejauhan terdengar oman naga yang mengguncang langit. Qin naga memenuhi daratan ketika Kaisar Yanfeng turun dari angkasa. Sebenarnya, kedatangannya bukan hanya karena Yu Zhaoqing dan klan Bulu Surgawi. Ia juga datang mencari putrinya. Belum lama sebelumnya, Blaine menculik Ling Yuxiu dan bahkan menahannya di biara petir besar. Memaksanya berdiskusi tentang ajaran Buddha bersama Rulai selama beberapa hari. Setelah berhasil melepaskan diri, Kaisar Yanfeng menerima pesan darurat dari Qinmu dan segera berangkat seorang diri. Meninggalkan pengawal hutan berbulu jauh di belakang. Di matanya, Qinmu sudah bertindak terlalu berani. Meskipun bukan Qinmu yang menculik Ling Yuxiu, putrinya telah pergi tanpa izin darinya. Baginya, itu sama saja dengan membawa kabur putri kaisar. Yang lebih menyebalkan lagi, Blaine sempat menyodorkan seekor ayam sambil berkata bahwa itu adalah jamuan untuk sang mertua. Sejak saat itu, Kaisar Yanfeng merasa seolah-olah putrinya telah direbut orang. Namun, sesaat setelah mendarat di halaman istana, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suasananya dipenuhi niat membunuh. Blaine berdiri dengan tulang naga hitam yang melayang di sekelilingnya, memancarkan aura dingin. Di depan aula utama berdiri banyak ahli wanita dengan ekspresi tajam. Bahkan janda permaisuri, ibunya sendiri, berada di antara mereka. Wajah Kaisar Yanfeng langsung menggelap. Setelah ibunya meninggalkan istana, ia memang sengaja menyebarkan kabar tentang keberadaan Raja Racun Wajah Jiok agar para pengejarnya memaksa sang janda permaisuri pulang. Namun kini, bukannya kembali ke istana, ibunya justru tampak akrab dengan para tetua aneh itu. Ia benar-benar ingin menangis. Para wanita keluarga Ling memang terkenal keras kepala. Begitu mereka mengejar sesuatu, tak seorang pun mampu menghentikan mereka. Tetapi sebagai seorang kaisar, ia tetap harus menjaga martabat keluarga kerajaan. Ketika pandangannya beralih kepada Nenek Xi, pikirannya seketika kosong. Inilah pertama kalinya ia melihat wajah asli perempuan yang dahulu pernah merawatnya. Selama ini Nenek Xi selalu mengantar makanan dengan keranjang tanpa pernah memperlihatkan penampilan sebenarnya. Begitu melihat kecantikannya yang luar biasa, Kaisar Yanfeng terpaku. Bahkan seluruh penghuni haremnya terasa memudar dibandingkan perempuan itu. Yang mulia, suara Qinmu membuyarkan lamunannya. Kalau masih ingin mempertahankan kekaisaran, hentikan Cult Master Li. Nenek Xi hanya terkekeh pelan. Sayang sekali kau merusak rencanaku. Kalau tidak, kekaisaran perdamaian abadi sudah menjadi milik kultus suci surgawi. Kaisar, apakah lukamu sudah pulih? Kalau belum, kau bisa mati hari ini. Kaisar Yanfeng segera mengalihkan pandangan. Ia lalu memperhatikan Yu Zhaoqing dan merasakan kekuatan luar biasa yang dipancarkannya. Namun, orang yang benar-benar membuat jantungnya berdegup adalah pemuda yang sedang menuruni gunung sambil memanggul sebuah peti. Pemuda itu tampak biasa saja, tetapi auranya jauh melampaui para dewa. Kaisar Yanfeng diam-diam menyesal. Andai saja aku membawa Sunshot Divine Cannon. Meski kultivasinya telah pulih hampir 90% berkat modal jembatan surgawi yang disusun Qinmu bersama para ahli aljabar dunia, ia tetap merasakan bahaya yang belum pernah ia alami sebelumnya.
Pemuda itu terasa lebih mengerikan daripada Old Master dan Old Rulai jika digabungkan. Pemuda tersebut mengangkat kepala. Aku Xing'en, pengembara dari Wild. Salam hormat kepada Yang Mulia. Tatapannya menyapu tubuh Kaisar Yanfeng. Harta surgawimu pernah hancur lalu dibangun kembali. Kini fondasinya jauh lebih kokoh daripada milik orang lain. Sungguh koleksi yang indah. Tatapan itu seolah mampu menembus seluruh rahasia tubuh seseorang. Hanya dengan sekali melihat, Xing'en sudah mengetahui kondisi harta surgawi Kaisar Yanfeng. Kaisar Yanfeng langsung merasa dirinya telah menjadi mangsa. Xing'en kemudian memandang Blaine. Menarik, matamu telah hilang. Tetapi kau justru menempuh jalan lain dan membentuk mata pikiran menggunakan roh primordialmu. Mata seperti itu hampir tak tertandingi. Roh primordialmu sangat layak ku koleksi. Blaine hanya mendengus dingin. Tatapan Xing'en lalu berpindah kepada Yu Zhaoqing. Kulitmu juga luar biasa. Sepertinya aku harus menyiapkan tempat baru untuk menyimpannya. Saat melihat kripel yang duduk di kursi roda, Xing'en hanya melirik sekilas sebelum mengabaikannya. Kripel langsung murka. Kembalikan kakiku, dasar orang tua. Namun Xing'en sama sekali tidak memedulikannya. Pandangannya kini tertuju kepada Daf yang sedang melukis. Di dalam kepalamu terdapat gunung, sungai, para dewa, iblis, makhluk abadi, hantu, dan monster. Karena itulah kau mampu melukiskan dunia tanpa batas. Otakmu sangat menarik. Daf menghentikan puasnya dan menatap Xing'en. Xing'en lalu menyapu pandangan ke arah para wanita di halaman. Ia sama sekali tidak tertarik kepada mereka. Walaupun banyak di antara mereka adalah ahli terkenal, tidak satu pun cukup istimewa baginya. Hingga akhirnya ia melihat Nenek Xi. Matanya kembali berbinar. Bagaimana mungkin manusia memiliki tubuh seindah ini? Tubuh itu, aku juga menginginkannya. Li Tianxing tertawa sinis. Kau terlambat. Tubuh itu milikku. Xing'en tersenyum santai. Tentu aku mengenalmu. Kau dulu berbakat dan penuh ambisi. Sayangnya, kecantikan telah membuatmu kehilangan arah. Kau mencoba menanamkan roh primordialmu ke dalam tubuh itu untuk merebutnya. Namun, karya seni seperti ini telah menarik perhatianku. Jati, kau harus mundur. Li Tianxing hanya tersenyum memesona. Tetapi Xing'en sama sekali tidak terpengaruh. Ia memandang sekeliling dengan wajah penuh kegembiraan. Aku datang hanya untuk mencari tabib surgawi Qin agar menyembuhkan lukaku. Tak kusangka justru menemukan begitu banyak koleksi berharga. Hari ini benar-benar keberuntunganku. Ucapan itu membuat kripel tidak mampu menahan diri. Lagi, ia melesat maju dengan kursi rodanya. Aku bukan hanya memiliki kaki ilahi, aku juga memiliki tangan ilahi. Tangannya bergerak begitu cepat hingga berubah menjadi ribuan bayangan. Teknik Heaven Pilfering Divine Legs dan Sun Switching Divine Hands berpadu menjadi serangan yang terkenal mampu mencuri apapun di bawah langit. Ledakan. Dalam sekejap kursi roda kripel hancur berkeping-keping. Tubuhnya terpental menghantam Ola dan jatuh tak mampu berdiri. Tangan ilahimu masih kurang. Xing'en bahkan tidak perlu bersusah payah. Saat itu Blaine sudah menyerang. Devan Spear Long Tuoyang terbuat dari tulang naga hitam berubah menjadi naga hidup dan melesat ke depan. Tombaknya bergerak secepat kilat, menciptakan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya. Teknik tombak Blaine telah mencapai puncak kesempurnaan. Dengan mata pikiran, ia mampu melihat setiap kelemahan lawan. Namun Xing'en jauh lebih mengerikan. Setiap kali telapak tangannya menyentuh tombak, kekuatan luar biasa langsung mengguncang Long Tuo. Blaine terus dipaksa mundur untuk meredam benturan. Kedua tangannya mulai mati rasa. Blaine meraung keras. Roh primordial kura-kura hitam muncul di belakangnya, sementara janda permaisuri beserta para ahli wanita lainnya ikut menyerbu. Berbagai seni ilahi memenuhi langit. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh halaman. Namun sesaat kemudian, janda permaisuri dan para wanita itu terpental sambil memuntahkan darah. Xing'en tersenyum tipis. Kalian bahkan tidak cukup berharga untuk kukoleksi. Jangan mempermalukan diri sendiri. Melihat ibunya terluka, Kaisar Yanfeng langsung murka. Kau berani melukai ibuku? Bersiaplah kehilangan kepalamu. Ki vitalnya meledak. Harta surgawinya terbuka sepenuhnya.
diiringi auman naga dan harimau. 9 naga api surgawi turun dari langit, namun Xingeng hanya tersenyum. Bagian atas kepalanya tiba-tiba terbuka seperti mangkuk emas raksasa dan langsung menelan ke-9 naga api itu sebelum kembali menutup seolah tidak terjadi apa-apa. Kaisar Yanfeng tertegun. Tanpa ragu ia menyerang lagi bersama Blind. Naga-naga Qi mengitari tubuhnya. Sementara Long Tu terus menusuk dari berbagai arah dengan koordinasi yang sempurna. Pada saat yang sama, Daf mengibaskan kuas raksasanya. Lukisan yang baru selesai dibuat melayang ke udara. Ia sendiri melompat masuk ke dalam lukisan itu. Seketika dunia di dalam lukisan hidup. Puluhan ribu dewa, iblis, makhluk abadi, dan monster menyerbu Xingyan dari segala arah. Namun Xingyan berjalan santai di dalam dunia lukisan itu. Kemanapun ia melangkah, para dewa dan iblis berubah menjadi genangan tinta. Daf segera melompat keluar dan menyapu seluruh lukisannya dengan kuas besar. Dunia dalam lukisan runtuh, menyusut, lalu meledak dengan kekuatan yang mengguncang langit. Sesaat kemudian, sebuah telapak tangan muncul dari pusat ledakan. Telapak itu menghantam dada Daf. Blind segera mengendalikan Long Tu berubah menjadi naga hitam dan menyerang untuk menyelamatkannya. Tetapi Daf tetap terpental sambil memuntahkan darah. Dengan susah payah ia bangkit lalu berkata lirih. Kekuatan tubuh dan sihirnya terlalu mengerikan. Aku bahkan tidak mampu melukainya. Dia memang sempat terjebak di dalam lukisanku, tetapi aku tidak bisa menahannya lebih lama. Kaisar Yanfeng langsung menerobos ke pusat ledakan bersama naga-naganya. Blind juga terus melancarkan hujan tusukan tombak yang hanya mengincar Xingyen tanpa melukai sang kaisar. Tepat ketika pertempuran mencapai puncaknya, Li Tianxing mendesis panjang. Akhirnya, giliranku.